Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis struktur bangunan gedung ya. Di sini adalah bangunan gedung sekolah. Di sini saya melakukan analisis perhitungan salah satu balok ya. Tentunya bentang yang terpanjang ataupun momen yang terbesar itu menjadi asumsi kita untuk menganalisis. Ini adalah file etapsnya ya, atau sub. Di sini saya menggunakan etaps. Kita langsung saja ke file perhitungan strukturnya, karena file etaps saya teman-teman sudah cukup paham karena dari kemarin di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan. Sekarang mungkin kita langsung menjelaskan di analisis perhitungan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan penulangan balok. Ya, ini sesuai permintaan teman-teman kemarin ya guys. Ada satu komentar, dia bilang coba buatkan sebuah file perhitungan struktur ya. Akhirnya saya coba menyusun, walaupun dengan kondisi keterbatasan, tapi saya mencoba menyusun ya. Ini kebetulan filenya sudah jadi, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung sebuah struktur balok. Sebelumnya kita lihat dulu denanya. Di sini sudah saya buatkan dena balok. Yang akan kita menghitung adalah struktur balok B1. Coba kita merencanakan perhitungan strukturnya balok B1 ya. Jadi sebelumnya saya sudah menganalisis melalui program SAP 2000, dan hasil output momen positif negatifnya sudah saya dapatkan. Nanti sebentar saya tinggal masukkannya. Nah, coba kita merencanakan dengan pertama tekan beton ya, F aksi dengan 25 MPa, dan untuk tegangan dari baja 400 MPa. Untuk baja polosnya telah menggeser ya, itu dengan 240 MPa. Lebar balok di sini coba kita gunakan dengan 300. Untuk bentang alias tinggi balok dengan 600. Bentang balok kita melihat pada dena 6950 mm ya, atau 6,95 cm. Diameter tulangan digunakan dari sini. Teman-teman bisa merencanakan sesuai asumsi teman-teman ya. Ini saya menggunakan asumsi pertama, yaitu saya menggunakan D19 ya. Untuk sengkangnya saya gunakan 10. Untuk tebal bersih 5 betul, di sini saya gunakan 40 mm ya. Dimensi kolom, lebar kolomnya saya gunakan 600, tinggi kolomnya saya gunakan 400. Nah, sedangkan ini untuk yang di sini ini didapatkan dari output ya, output dari sahabat ataupun etaps. Bisa juga output secara keseluruhan, bisa juga kita output mengambil pada momen-momen yang paling besar di salah satu titik ya. Misalkan di sini kita mengambil pada B1 ini, di mana momen yang terbesar, di situ kita coba mengambil untuk menganalisis atau melakukan perhitungannya. Di sini ini hasil output dari etap ya. Ini hasil output dari etaps. Untuk momen tumpuan ini 1130 kN/m ya, maaf. Untuk momen negatif sebesar ini, momen positif lapangan ya sebesar ini, gaya geser akibat beban terfaktor sebesar 0, ini ya, gaya geser rencana akibat kombinasi. Di sini kita menggunakan kombinasi 1,0 D plus 1,0 L. Ini ada momen positif ya pada tulangan, ini ada momen negatif, ini ada momen positif pada tumpuan, maksudnya. Pada file ini saya sudah di link secara otomatis, saya sudah menyusun. Di sini kita setelah mengisi dimensi balok ya, bahan struktur serta momen gaya rencana,
Di sini kita hanya mengisi kita lihat syaratnya dulu ya, terpenuhi. Ini rasio memenuhi juga, ini perbandingan juga terpenuhi, lebar terpenuhi ya. Oke, jadi tidak ada persoalan ya untuk lebar-lebarnya sudah oke. Sekarang kita tinggal mengisi di dimensi tulangannya. Ini asumsi awal kita, diameter 19. Yang ini adalah jumlah lapis antara tulangan. Jumlah lapis antara tulangan. Di sini kita gunakan coba karena diameternya 600 kali 300, kita gunakan tulangan 2 lapis ya. Jarak not oke, artinya S ini jarak kita belum mengisi, jarak antara lapis harus lebih besar dari 25 mm ya. Kita isi di sini 40 jaraknya. Oke ya. Setelah itu file ini kita di sini kita asumsi tulangan awal. Di sini saya gunakan tulangan diameter 19 dengan tulangan atasnya sebesar 5, tulangan bawahnya sebesar 4. Di sini kita lihat ya, cek kapasitas balok untuk MN harus lebih besar dari MU. Oke, coba kita gunakan diameter 16. Di sini juga gunakan diameter 16. Di sini kita gunakan 4 ya. Ini not oke ya. Kalau kita ini MN nya lebih kecil dari MU ya, jadi coba kita kembali ke diameter 19 dengan tulang atasnya 5, tulang bawahnya 4 ya, jadi lebih besar dari 1 lapis. Di sini oke ya, asumsinya berarti oke. File ini juga saya tidak menjelaskan secara terperinci. Yang terpenting persyaratannya terpenuhi ya. Kita juga di sini harus, namanya orang struktur ya, analisis struktur, harus yakin dan modal nekat, harus percaya ya. Jangan sampai kita ragu-ragu akhirnya gedung tersebut bisa bahaya ya. Jadi di sini saya palingan kalau mau diminta menghitung struktur, saya cuman fokus pada di sini diameternya, tulang atas, tulang bawah, sama sengkangnya. Sengkang ini ini sengkangnya di sini. Sengkangnya kita asumsi menggunakan 2 kaki, jumlah antara kaki ada 2 ya, diameter 10, jaraknya di sini jaraknya 150 untuk tulangan lapangan, sedangkan untuk tumpuan kita gunakan jaraknya 10 mm. Maaf ya, 10 cm. Kita gunakan sengkang 2D10, jaraknya 150, sedangkan untuk tulangan di sini ya, jadi di sini untuk tulangannya kita gunakan diameter di sini, diameter 19 dan jumlah tulangan atasnya ada 5 dan tulangan bawahnya ada 4 ya. Jadi dasar ini sehingga kita bisa melakukan desain tulangan. Filenya jadi memang panjang sekali ya, karena saya rangkum dari sebuah buku, tapi ya alhamdulillah di sini kuncinya cuma 2 ya, tulangan dan sengkang. Ketika persyaratan memenuhi, berarti perhitungan kita atau analisis kita nyaman ya, aman. Ketika tidak, berarti ada yang harus kita perbaiki. Di sini coba kita gunakan jaraknya ya. Coba kita di sini kita gunakan misalkan 250, sini 450. Apakah bisa? Oh ya, tidak sesuai asumsi ya ini. Not oke. Berarti kita
tetap menggunakan 300 dan 600 ya. Nah sekarang kita masuk ya, jadi teman-teman ketika ada yang belum paham tentang bagaimana mendapatkan momen, bisa nonton video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya sajikan pada etaps. Nah, memang output momennya belum ya. Ketika teman-teman yang ingin meminta atau merequest, saya persilakan. Tapi kuncinya di sini kita menghitung B1. Kalau 1 kita sudah selesai perhitungan. Ya, setelah itu kita buat detail penebangan. Tulangan atasnya tadi adalah 5D19 ya, tulangan atas. Tulangan bawahnya 4D19 ya, sudah ya. Tulangan sengkangnya 3D19, atas bawahnya 3D19. Ini yang jelas. Tulangan atasnya ada 5, tulangan bawahnya ada 4, tulangan torsinya ada 4 juga. Ini adalah hasil file yang saya coba lakukan perhitungan strukturnya. Jadi file ini cukup lengkap ya teman-teman. B1 balok 1, kalau balok 2 nya juga tinggal rubah dimensinya berapa, lalu lakukan perhitungannya hampir sama. Slope nya juga lakukan perhitungan juga hampir sama ya. Slope, slope, rim balok juga hampir sama perhitungannya, hanya mengisi pada dimensi slope, dimensi slope-nya berapa, terus momen, bahas slope. Terus pada kolom ini juga memang sedikit sulit juga, tapi di sini saya sudah rangkum menjadi satu file, jadi mungkin lebih mudah ya. Di sini adalah plat lantai. Plat lantai kita yang mengisi jarak antara plat ya. Untuk lapangan tumpuannya di sini dipasang 2 arah, dia langsung melakukan perhitungan analisis sendiri ya. Ini aman, oke, berarti sudah aman. Mungkin ini saja perhitungan saya ya. Setelah lakukan perhitungan, biasanya teman-teman kalau orang memberikan kepercayaan untuk menghitung struktur, kita langsung membuat laporan perhitungan ya. Di sini kebetulan saya sudah membuat laporan perhitungan ya. Ini ada file ya, laporan perhitungan struktur. Ini kemarin saya mencoba menghitung. Di sini yang pertama ini adalah hasil modeling etaps atau SAP yang bisa ya. Kita melakukan perhitungan gempa ya. Gempa, analisis respons septa dan statik equivalent. Bagi teman-teman yang belum paham, bisa nonton pada video saya yang kemarin sempat saya sajikan pada file ini. Gempa ini ya, belum menonton bisa menonton biar lebih paham. Setelah gempa kita cek persyaratan. Ya, setelah gempa ini respons spektrum ya, kita masukkan ini hasil analisis yang di Excel tadi ya. Ini analisis di etaps ya. Ini kita cek untuk gaya geser ya, gaya geser sudah terpenuhi. Ini model translasi arah X dan Y dan rotasi ya, perputaran. Kita cek partisipasi massa. Setelah itu simpangan antara lantai kita cek. Kita cek untuk P delta, apakah di file ini ada atau tidak ya. Kayaknya ada deh, P delta. Oh, di gempa semoga ada. Oh, P delta di file lagi satu ya. Setelah P delta sudah stabil, aman, kita cek torsi. Di sini juga torsi
Kalau ada yang belum tahu, belum paham, nanti kita belajar sama-sama ya. Rekapitulasi beban dasar ini beban untuk slove ya, slove 1 ini untuk memudahkan kita. Slove 2 bebannya ini dapat dari output moment balok 1 balok 2. Setelah itu lalu kolom, setelah itu kita lakukan analisis per balok. Contoh ini balok 1, setelah dengan mutu beton, mutu baja, tulangan geser, lebar balok, tinggi balok, diameter, torsi, tebal selimut beton, bentang balok, kita dapat mengetahui ya berapakah diameter dan jumlah yang besi yang kita butuhkan, baik singkat ataupun tulangan pokok. Ini balok 2 dan sampai selesai. Biasanya terakhir kita lampirkan dengan file perhitungan seperti ini. Ini adalah file perhitungan dari Excel tadi yang kita lakukan analisis ya. Jadi jika teman-teman berminat file ini, file perhitungan analisis perhitungan struktur, teman-teman bisa meminta melalui WA ya. File ini biasanya dijual ya, sekaligus akhir tahun bonus dan dengan file gempa ya. Dengan file gempa ini bisa request sudah. Ini 2 file ya, jadi di order dengan harga cuma 150.000 saja ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar bersama, ingin berminat, ingin melatih ya, membuat latihan, silakan order file ini. Atau ada keperluan untuk melakukan perhitungan struktur, bisa order file ini ya teman-teman. Nah, sekian dan terima kasih ya teman-teman.